ya, karena kita akan menunjukkan ya bahwa ketika kita membaca nyaring, anak-anak mendapatkan elemen-elemen ini, ya. Dan ingat bahwa membaca itu adalah sebuah proses, sehingga keterampilan-keterampilan ini akan berkembang seiring berjalannya waktu yang mengarah pada keterampilan membaca. Kalau kita ringkas, sains membaca ini terdiri dari 5 pilar, yaitu 5 kunci membaca yang harus diajarkan secara eksplisit dan sistematis agar semua anak menjadi pembaca yang cakap. Yang pertama adalah kesadaran fonologis. Jadi anak menyadari bahwa dalam setiap kata itu ada bunyi, ya, penggabungan bunyi inilah yang membuat anak-anak bisa mampu menggabungkan, mengkodekan, kemudian phonics, ya, satuan bunyi terkecil dari setiap huruf ini membuat anak-anak kembali dapat menggabungkan. Kemudian kosakata. Kosakata adalah elemen penting untuk berkomunikasi dan juga elemen penting untuk memahami, ya. Tanpa kosakata anak-anak bahkan kita pun tidak mungkin bisa berkomunikasi. Sehingga eh, pemerolehan kosakata ini amat sangat penting. Dan kosakata ada kosakata bicara, ya, kosakata lisan, dan ada kosakata baca. Nah, kedua bentuk kosakata ini, bahkan juga kosakata tulis, bentuk kosakata ini dapat diperoleh anak, ya, akan sangat lebih mudah diperoleh anak ketika kita melakukan gumaring, ya, karena dan juga kelancaran, sehingga tujuan akhir dari membaca yaitu pemahaman akan terjadi. Ya. Nah, jadi sekarang tugas kita adalah bagaimana kita membangun perakitan fonologis di otak anak, di otak manusia. Science of reading telah menunjukkan bahwa otak anak itu perlu terlebih dahulu mengetahui berbagai suara dalam bahasa lisan, ya, dan kemudian menghubungkan suara-suara ini dengan huruf tertulis dan kemudian memadukan suara-suara ini untuk membuat kata-kata atau decoding. Ini tujuan kita dan ini akan kita lakukan semua melalui membaca nyaring. Tadi Apa gagangnya. itu membaca nyaring? Tadi ingat membaca Tadi nyaring, kan rumusan to. membaca nyaring segitiga, ya. Ada pendengar, ada pembaca dan ada materi bacaan. Nah, ingat ini, ya. Dan bahan bacaannya untuk PAUD, SD kelas 1, SD kelas 2, SD kelas 3, gunakanlah buku bergambar. Ya, karena buku bergambar memperkenalkan anak-anak pada konsep membaca. Meskipun mereka belum bisa membaca. Ya, jadi anak-anak PAUD, memang di PAUD tujuannya bukan mengajarkan anak bisa membaca, tetapi memperkenalkan anak pada konsep membaca melalui buku cerita. Ya. Ini guru membaca nyari, ada gurunya, ada muridnya, jadi seperti gambar ini. Kemudian ada bukunya. Dan bukunya adalah buku non-teks, jadi bukan buku teks pelajaran, bukan buku paket. Saya selalu mengatakan bahwa buku paket adalah buku yang anak-anak nggak mau baca. Sedangkan dalam Gumaring, ya, guru membaca nyaring, diharapkan anak-anak mempunyai pengalaman membaca yang menyenangkan. Ingat, pedagogi dari kegiatan membaca yang menyenangkan, Iya. salah satunya adalah membaca nyaring. Yang kedua adalah membaca mandiri,
Jadi anak-anak dipersilahkan untuk membaca buku yang dia suka dan ada dialogic reading, ada dialog menggunakan materi yang dibacakan. Sehingga anak-anak akan menikmati kegiatan membaca yang menyenangkan dan suasana belajar juga akan menyenangkan ketika anak-anak juga Iman, merasa senang ano, ketika anak-anak ko. mengikuti pembelajaran. Nah, Entah, anak po, tuma, aduh, tidak apa diminta itu doang. gumaring? Itu, Udes, tolong suaranya ditutup, Udes. Apa itu ano, gumaring? pelatihan. Nah, Anak-anak nang kay Kuya Bimbel. gumaring, jadi guru membacakan cerita dengan suara keras, jadi suara yang bisa didengar anak. Inilah yang eh, bertujuan untuk menunjukkan kekuatan cerita, ya, dengan menunjukkan kepada siswa-siswa keterlibatan dengan teks, membuat siswa terlibat, memberi mereka energi untuk mempelajari cara kerja membaca. Karena apa? Karena dalam kegiatan membaca nyaring, kita sudah memaparkan 8 elemen yang tadi disampaikan oleh Science membaca Holly Scarborough, ya, dengan menunjukkan kepada mereka cara mencari makna, ya, dengan mengajukan pertanyaan pemantik, guru memperkenalkan strategi pemahaman yang dapat kita perkuat dalam membaca bersama, terbimbing, ataupun membaca mandiri. Jadi penting bahwa karena kita adalah guru fasilitator, sehingga kita eh, mengajak, mengadakan diskusi dengan anak menggunakan buku cerita yang kita bacakan. Ya. Dasar penelitian menunjukkan bahwa seorang guru yang membacakan cerita kepada murid akan terjadi makna itu dapat dinegosiasikan dalam diskusi baik sebelum, selama, dan setelah membaca pembacaan cerita. Ya. Kemudian ketika membacakan cerita kepada murid, guru membacakan cerita kepada murid harus mencakup elemen think aloud atau interaktif, ya, dan secara sengaja berfokus kepada makna di dalam teks, ya, fakta apa yang ada di dalam teks, tentang teks, dan di luar teks. Jadi kita akan mengajukan pertanyaan apa, di mana, mengapa, bagaimana, sehingga anak dapat memahami apa yang ada di dalam teks, tetapi kita juga harus mengembangkan pertanyaan-pertanyaan ini dengan mengajukan apa yang dirasakan oleh murid ketika kita bacakan dan apa pendapat murid mengenai eh, tokoh yang ada di dalam cerita yang kita bacakan, sehingga anak-anak tidak hanya mengetahui fakta apa yang ada di dalam buku, tetapi juga beropini, mempunyai pendapat. Inilah yang dimaksud dengan berfokus pada makna di luar teks, ya. Kemudian membacakan cerita, ya, sebagai bagian dari pelepasan tanggung jawab secara bertahap, secara alami akan mengarah pada pembacaan bersama, terbimbing, dan mandiri saat guru menunjukkan kepada siswa cara kerja proses membaca. Nah, inilah dasar-dasar penelitian dari kegiatan guru membaca nyaring. Ya. Dan prinsip-prinsip membaca nyaring di ruang kelas, yang pertama, guru melibatkan pemodelan. Jadi guru harus memodelkan membaca nyaring.
Ya, jadi guru sebagai aktor yang membaca nyaring sehingga anak akan gurunya membaca. Ya, kemudian menggunakan buku non-teks pelajaran. Jadi bukan buku paket. Ya, kemudian menggunakan strategi membaca untuk meningkatkan kecakapan berpikir. Nanti kita akan melihat strateginya apa saja yang bisa kita pergunakan. Ya, kemudian memberikan ruang bagi diferensiasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak atau murid. Dan juga kontekstual dengan pengalaman dan pengetahuan murid. Karena kita bisa memilih buku cerita yang memang sesuai dengan jenjang anak, ya anak berada di TK kah, di kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Jadi inilah yang membuat bahwa kegiatan membaca nyaring menjadi kontekstual karena kita bisa memilih buku-buku yang memang sesuai dengan kebutuhan dan juga pengetahuan murid. Ya, bahkan bisa disesuaikan dengan pembelajaran. Nah, ini ada tiga teknik dasar membaca nyaring. Yang pertama suara. Ya. Nada suara boleh diubah kalau memang kita bisa ya berubah sesuai dengan tokoh yang ada di dalam cerita. Tetapi kalau kita tidak bisa melakukan pengubahan nada, gunakanlah apa yang memang kita bisa. Ya, jadi tidak perlu apa namanya memaksiri. Kemudian intensitas juga ubah volume suara. Bisa kadang-kadang keras, lembut, ya kadang-kadang pelan. Gunakan suara yang berbeda, ya. Kemudian gunakan mata pasti untuk menunjukkan emosi dan juga ekspresi wajah bersemangat, ya, dan juga menerapkan gestur, ya, boleh dengan gestur tangan. Kemudian kecepatan gunakan kecepatan yang sesuai dengan anak. Ya. Anak yang mungkin kelas 3, kecepatan kita ketika membaca buku akan lebih cepat dibandingkan anak yang PAUD. Ya. Tetapi hindari membaca ayat ataupun lalulat. Ya, jadi sesuaikan dengan jenjang membaca anak, jenjang eh, kelas anak. Dan juga jeda, berhenti sejenak untuk mengajukan pertanyaan atau memberi penekanan pada teks. Ya, jadi bukan karena sedang membaca kemudian kita buru-buru menyelesaikan. Tapi kita harus mengatur kapan kita akan berhenti dan di mana dan apa ketika kita berhenti. Apakah kita akan menggunakan strategi prediksi ya untuk melibatkan anak ya jadi mengajak anak untuk menebak apa yang terjadi atau koneksi ya menghubungkan diri dengan apa pengetahuan atau dengan mengajukan pertanyaan ya pertanyaan siapa dan mengapa. Tapi buku yang akan dibacakan ya, buku teks pelajaran tetapi buku non teks dan berkualitas tinggi. Kemendikbud mempunyai program buku bacaan bermutu. Nah, ini lenaknya. Dan salah satu contoh dari buku yang mengapa buku cerita melalui buku ya, biarkan kepada murid 50% lebih banyak kata-kata langka
daripada tayangan televisi ya ataupun ketika kita komunikasi ya, sehingga dapat memperluas pandangan dan pemahaman mereka tentang beberapa konsep dunia. Itulah gunanya mengapa dalam kegiatan membaca nyaring kita membuka buku non-teks seperti aja. Ketika kita sudah memilih bukunya, pastikan baca dulu ya buku yang dibacakan. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui jalannya cerita, tanda baca, ya, kemudian bisa menentukan kapan harus berhenti untuk mengajukan pertanyaan pemantik dan juga mempersiapkan sebagai bahan diskusi untuk melakukan strategi membaca, ya, bisa koneksi, bisa prediksi, atau bisa mempertanyakan. Nah, untuk membantu kita mengetahui apa yang ada di dalam buku, kami mempersiapkan template kajian teks sederhana. Dianjurkan di awal-awal ketika kita mulai nyaring, ya, kita melakukan kajian teks sederhana kita bahkan. Ini yang harus kita perhatikan ketika kita ada tokoh karakter adalah orang, bisa binatang, atau bisa benda yang memang alur cerita. Kemudian setting, di mana dan kapan terjadinya cerita. Dan tema adalah pesan ya yang akan disampaikan oleh penulis atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ditulis ya. Kemudian ada alur. Alur adalah kejadian-kejadian yang ada di dalam cerita. Nah, alur dalam buku bergambar ya, bentuknya seperti segitiga. Ya, diawali dengan ya, pengenalan pengenalan tokoh, pengenalan setting, dan juga konflik di awal. Ya. Dan di tengah, kemudian di akhir, ini adalah proses di mana memperbaiki apa yang ada di dalam konflik tersebut atau resolusi. Ini ya di awal menjelaskan latar cerita, siapa tokohnya yang memegang peranan penting dari alur cerita, mana dan kapannya, dan masalah apa ya. Kemudian di tengah ada konflik yang terus dan memuncak, dan di akhir sang tokoh menyelesaikan masalah. Dan ini genre. Ya, jadi untuk bisa mengetahui banyak pelajaran diharapkan buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Fiksi dari dua bentuk. Yang satu adalah fiksi fabel, bukan manusia, biasanya adalah binatang, tetapi bisa juga benda.
Kemudian fiksi realistis, cerita di mana tokohnya adalah manusia. Biasanya kalau sasaran yang memang punya permasalahan dan berusaha untuk menyelesaikan, ya. Bisa kita bacakan buku non-fiksi. Ya, tadi kemarin kita juga sudah membahas ada buku konsep kecil. Jadi ada buku yang hanya ada satu gambar, satu nama. Ya, mungkin buku konsep mengenai warna, konsep bentuk, membacakan biografi. Tapi biografi yang memang eh, untuk pembaca sasaran kita. Jadi katakanlah ditulis apa namanya buku anak gitu, ya. Atau kita juga bisa membaca ensiklopedi. Sekarang, ya, di mana ditemukan ada gambarnya. Nah, ini kan apa ada di dalam ensiklopedi ini melalui gambar. Karena kita sedang laut, ya, memperhatikan kosakata baru atau kosakata sulit yang ada di dalam buku. Ya, biasanya buku yang baik, buku yang kosakata sulitnya tidak lebih dari 5. Karena apa? Karena kalau buku itu dibaca langsung oleh anak dan kosakata sulit terlalu banyak, anak-anak akan sulit memahami apa yang ada di dalam buku tersebut. Nah, sehingga penting bahwa ketika kita menemukan kosakata sulit, kita mendiskusikan dengan anak-anak, ya, dengan memberikan definisi yang singkat sebelum, selama, atau sesudah membaca nyaring. Ya. Dan cara yang ramah bisa mempergunakan teks yang ada di dalam buku. Karena kita orang dewasa, hanya kalau kita mencarinya dari eh, kamus, ya, KKBI, gitu. Tapi untuk kegiatan membaca nyaring, pastikan bahwa kita mempergunakan cara-cara ramah anak, singkat, atau bisa kita terangkan menggunakan gestur. Nah, ini yang mungkin eh, belum terbiasa dilakukan, yaitu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk emosi dan rasa ingin tahu murid. Ya. Ada 2 jenis pertanyaan yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah pertanyaan tentang buku. Semua pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada di dalam buku. Apakah itu mengenai tokoh yang ada di dalam buku, mengenai waktu terjadinya cerita, lalu apa namanya, tempat terjadinya cerita, alur, kosakata, gambar atau ilustrasi yang semuanya ada di dalam cerita. Gunanya kita menanyakan ini adalah untuk bantu anak fakta, ya, dan juga untuk memeriksa pemahaman anak terhadap cerita yang kita bacakan. Tetapi perlu kita membangun juga pendapat anak, ya, dan harapan anak terlibat di dalam cerita. Nah,
pertanyaan-pertanyaan ini berbeda dengan tentang buku. Karena pertanyaan-pertanyaan yang mendorong anak untuk berpendapat diharapkan memang pendapat anak, bukan apa yang ada di dalam buku. Sehingga penting cara menanyakan harus menuju kepada pendapat tersebut. Ya, saya menyarankan untuk gunakan kata menurutmu, menurutmu, sehingga anak-anak akan langsung relate ya, kepada diri. Pernahkah kamu melihat, ya, pernahkah kamu, gitu ya, apa ini akan kamu, ya, jadi semua membuat anak-anak berpendapat. Ya. Ini diharapkan dapat membuat anak berpikir secara mendalam dan terlibat di dalam cerita. Jadi dua jenis ini ya, Bapak dan Ibu mungkin yang eh, belum terbiasa, tetapi kita akan mencoba karena ini akan sangat membantu anak atau membantu kita untuk membangun dialogic reading, ya, berdialog. Ini ada template-nya, nanti teman-teman juga dibagikan template ini untuk membantu teman-teman eh, melakukan prabaca. Nih, dan ingat ya, ketika kita membaca nyaring, nanti kita akan buktikan kita memainkan peran penting dalam ilmu membaca. Karena apa yang kita baca pada dasarnya adalah deretan kosakata. Ya, kemudian ketika kita memantik pertanyaan, kita mengaktifkan nalar verbal anak. Dan ketika kita membaca kalimat, anak akan struktur bahasa. Dan juga karena kita menggunakan dan karena kita menggunakan buku dengan tema atau pelajaran yang bisa diambil sehingga anak-anak mendapatkan pengetahuan lah. Nah, jadi kegiatan sederhana membaca nyaring ternyata membangun pemahaman ya dan juga pengenalan kata ya karena setiap kali kita membaca kosakata melakukan pembiasaan kemudian memotivasi anak dan juga membangun komunitas belajar. Tetapi di dalam kelas kita juga bisa menggunakan membaca nyaring untuk pembelajaran. Nah, kita mengaitkan dengan capaian pembelajaran. Nah, satuan pendidikan boleh mengadakan kegiatan rutin membaca secara berkala. Karena ini sudah ada peraturan menterinya, Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Jadi, dua kegiatan membaca nyaring ini kalau dilakukan di ruang kelas tidak bertentangan dengan peraturan. Ini yang harus kita ketahui ya. Jadi boleh loh ya kita membaca nyaring setiap hari bahkan karena tadi ya membaca itu adalah proses dan minat baca itu harus diupayakan dan cara mengupayakannya adalah harus melalui pembiasaan. Nggak mungkin tiba-tiba anak akan menjadi atau tumbuh menjadi kegemaran membaca. Tetapi kegemaran membaca itu harus dilakukan sedikit tapi sering, itulah karena memang ini adalah kebiasaan. Ya, dan juga kegiatan membaca nyaring ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Nanti kita akan mempelajari bagaimana caranya. Jadi, yang pertama kita akan fokus dulu pada membaca nyaring untuk kesenangan, ya, sehingga menumbuhkan minat baca. Mungkin bisa dilakukan 2 atau 3 kali seminggu
Kemudian kalau pembelajaran mungkin tergantung dari pembelajaran yang ada, sehingga dalam apa namanya kegiatan pembelajaran itu hampir setiap hari anak mendapatkan eh, pengalaman dibacakan buku. Ya. Nah, ini adalah tahapan read aloud atau membaca nyaring untuk kesenangan. Yang pertama persiapan, kemudian sebelum membaca nyaring, selama membaca nyaring, dan sesudah membaca nyaring. Ya. Apa persiapannya? Ya. Persiapannya tadi pilih buku. Ya. Kemudian buat kajian teks sederhana, mempersiapkan kosakata apa yang ada, kosakata sulit apa yang ada di dalam buku, dan juga dua jenis pertanyaan. Ya, sebelum membaca nyaring, perlihatkan sampul buku, ya, kemudian menyebutkan identitas buku. Ini, ini sampul buku, identitas buku, ada judul, ada penulis, ada ilustrator. Lalu kita bisa memilih ya dalam sebelum membaca nyaring ini, apakah kita akan menggali pengetahuan latar melalui prediksi yang mengajak anak menebak apa yang ada di dalam buku, atau kita bisa mengajak murid untuk menghubungkan, mengkoneksikan dengan diri murid dengan dirinya atau dengan cerita yang pernah dibacakan. Jadi dua ini pilih salah satu. Gunanya adalah untuk membangun ketertarikan anak masuk ke dalam kegiatan membaca nyaring pada hari itu. Ya. Kemudian selama membaca nyaring, posisi buku menghadap murid ya sehingga murid dapat melihat apa bagian buku yang dibacakan, membaca dengan suara yang dapat ditangkap jelas oleh murid, tetapi tanpa berlebih-lebihan dan tanpa melebih-lebihkan. Nggak usah lebay, baca aja. Gitu ya. Kemudian membacakan dengan kecepatan suara yang bisa ditangkap anak. Nah, ini amat sangat tergantung dari eh, kelas di mana kita eh, membacakan, dan gunakan ekspresi ya. Ada kontak mata, wajah, eh, tubuh, biasanya gestur tangan gitu ya. Kemudian mengajak murid untuk mengamati ilustrasi, apalagi anak-anak yang masih di TK atau kelas 1 di mana belum bisa memahami teks, sehingga kita mengajak anak untuk paham cerita melalui ilustrasi. Nah, kemudian stop atau jeda untuk berdialog, mengajukan pertanyaan tentang fakta, dan juga stop berdialog untuk mengajukan pertanyaan pendapat murid. Ya, jadi dua jenis pertanyaan tadi. Nah, setelah membaca nyari, bertanya tentang pendapat murid atau bacaan dan alasan, dan juga mengajak murid untuk menghubungkan cerita ya ke cerita yang pernah kita bacakan, atau bertanya mengenai perasaan saat dibacakan, dan mengajak murid untuk menceritakan kembali. Ya, bisa menggunakan 5 jari, ya, menanyakan, nih jari apa namanya, ada siapa saja yang ada di dalam buku. Jadi tokoh-tokohnya. Kemudian settingnya, ya, waktu dan tempat terjadinya cerita. Awal, tengah, akhir. Nah, tapi tentunya pilih salah satu. Ya. Nah, oke. Hari ini izinkan saya untuk mencontohkan bagaimana kegiatan membaca nyaring untuk kesenangan. Ya, karena
ketika kita membaca nyaring. Murid harus bisa melihat bukunya. Jadi dalam kegiatan ini saya akan menggunakan buku digital sehingga teman-teman bisa melihat bukunya dan bisa melihat bagaimana cara saya membaca nyaring. Ya, saya stop share screen. Hari ini saya akan untuk kesenangan membaca nyaring untuk kesenangan, saya akan membacakan buku yang berjudul Saatnya Hujan Turun. Mengapa saya menggunakan buku ini? Ya, karena buku ini bisa teman-teman akses juga di Let's Read. Nah, ini adalah judul dari buku yang akan saya bacakan. Saatnya hujan turun. Ya. Tetapi saya sebelum membaca nyaring, tadi kita harus membuat KTS-nya, kajian teks sederhana. Jadi saya buat ini, ya. Ada judulnya Saat Hujan Turun, penulis dan ilustratornya Ade Sentia, ya karena memang kebetulan penulis dan ilustratornya sama. Kemudian temanya adalah perubahan cuaca dan hujan yang menyenangkan. Ini fiksinya fiksi realistis. Sorry, sorry. Sorry, sorry, belum. Ini, saya ulangin ya. Tadi saya sudah terlihat ya, teman-teman. Jadi sebelum membaca nyaring, saya membaca dulu bukunya dan membuat eh, kajian teks sederhananya. Ah, sini ada judulnya, ada penulisnya, kemudian saya membaca, saya menangkap temanya, kemudian ini karena tokohnya adalah aku dan kakak, jadi anak, ya. Ini adalah genrenya adalah fiksi realistis. Tempat terjadinya cerita di taman, di kompleks perumahan, dan waktunya sore hari. Ya. Diawali dengan aku dan kakak di taman kompleks perumahan kami dan tiba-tiba hujan turun. Aku mencari tempat berteduh, kakak tetap bermain. Nah, ini problemnya ada di sini. Ya, si aku cari tempat berteduh, tetapi kakak tetap bermain. Di tengah, aku tidak suka hujan dan mencari tempat berlindung, kakak tetap bermain. Kakak menerobos hujan dan pulang, aku dihadapkan dua pilihan, yaitu pergi meninggalkan taman, tapi kehujanan, atau tinggal di taman. Aku memilih untuk meninggalkan taman. Jadi solusinya ya adalah aku memilih untuk meninggalkan taman, menerjang jalan genangan yang ada genangan air yang ternyata jumlahnya banyak dan menyenangkan. Di akhir, kakak yang sudah sampai di rumah terkejut melihat kedatangan aku dalam keadaan basah, penuh lumpur, tetapi senang. Sekarang aku tidak takut hujan. Nah, kosakata sulit yang saya temukan, kosakata sulit menurut anak, bukan menurut orang dewasa, adalah berteduh, menyeramkan, menyiram, genangan, tidak peduli, menerobos hujan, dan muncrat. Ya.
Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Tetapi saya akan menggunakan cara-cara menerangkan arti kosakata dengan bantuan ilustrasi yang ada di dalam buku. Kemudian pertanyaan. Saya akan mengajukan pertanyaan tentang buku ya, melalui di mana dan kapan terjadinya cerita. Kemudian bagaimana ekspresi tokoh aku di cover buku. Ya. Kemudian apa yang sedang dilakukan aku dan kakak di halaman 3. Untuk mengajukan pertanyaan opini atau pendapat, ya, pertanyaan di luar buku, ya, pertanyaan yang jawabannya tidak ada di dalam buku, tetapi pertanyaan yang jawabannya harus merupakan jawaban anak, saya menggunakan kata-kata bantu menurutmu. Saya bertanya, menurutmu bagaimana perasaan tokoh aku di awal cerita? Menurutmu apa yang membedakan tokoh aku dan tokoh kakak? Nah, ini ya. Ini pertanyaan yang akan saya siapkan. Sebelum membaca nyaring, tadi ya, saya akan mengajukan pertanyaan ya di cover. Bagaimana ekspresi tokoh. Jadi di sini terlihat ya, bagaimana ekspresi tokoh. Kalau melihat gambar ini kira-kira ekspresinya apa? Kita tanya kepada anak. Senangkah? Takutkah? Ya, tuh. Ini akan menjadi diskusi untuk masuk ke dalam cerita. Ya, ini di halaman 3 saya akan menanyakan bagaimana nih kalau tadi di sini apa yang dilakukan aku dan kakak di halaman ini. Ya, karena kita melihat ini adalah aku yang mencari tempat berteduh, sedangkan ini adalah kakak. Jadi dua ekspresi yang berbeda di sini. Kakaknya senang, ini si aku atau adiknya eh, apa namanya mencari tempat berteduh, takut gitu ya, takut dengan hujan. Kemudian ini di halaman 6 ya, bajuku basah, kita akan melihat apa perbedaan antara eh, kakak dengan aku di sini. Ya, kita bertanya pada anak, kakak senang? Ya, ya, ya. Kemudian selama membaca nyaring kita bisa juga menanyakan apa yang terjadi ya dengan aku, bagaimana ekspresinya, bagaimana menurutmu bagaimana perasaan aku di sini. Ya. Kemudian setelah membaca nyaring, menanyakan atau meminta anak untuk menceritakan kembali menggunakan 5 jari atau bisa menanyakan, menurutmu apa yang membedakan antara tokoh aku dan tokoh kakak? Gitu ya. Ini adalah rencana saya membaca nyaring. Ini saya akan mencontohkan bagaimana saya membaca. Mesti cari filenya dulu.
ekspresinya ekspresi ragu, ya. Ciprak, ciprak, apa yang dilakukan? Nih, ciprak, terlihat bahwa kakinya terkena air. Itu adalah ekspresi dari ciprak, ya. Hmm, ada banyak genangan air. Lompat, lompat, lompat di atas genangan air. Wah, air muncrat kemana-mana. Perhatikan ekspresi aku bandingkan dengan ekspresi di awal. Sekarang ekspresi aku bagaimana? Senang. Senang, Bahagia, senang. senang, ya. Wah, hahaha. Ternyata bermain kita bacakan apa namanya di kesempatan lain dengan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Semoga terjawab. Sibuk. Ya, siapa lagi yang ada pertanyaan? Boleh teman-teman, jika belum paham, silakan bertanya. Boleh di kolom chat atau Chat. langsung bertanya. Membaca untuk kesenangan ini biar kita senang ya Bu, karena tidak ada beban. Apalagi untuk anak-anak. Jadi tujuannya adalah membuat anak mau membaca, ya, dan juga memberikan pengalaman sehingga penting ya bahwa kita baca dulu bukunya, kemudian kita membaca dengan intonasi suara menggunakan tanda baca yang ada. Ya, itu kuncinya. Baca dulu, tahu letaknya tanda baca, tahu ceritanya, dan tahu kapan mau mengajukan pertanyaan. Dari sebuah cerita mungkin 3 sampai 4 pertanyaan sudah cukup. Tetapi ini juga amat sangat tergantung dari komunikasi yang terjadi. Ya, mungkin cerita tertentu gitu yang seru sehingga banyak anak-anak yang bertanya. Nah, ketika anak-anak bertanya, usahakan semua pertanyaan anak itu terjawab. Karena harus diingat bahwa ketika anak bertanya, itu dia sedang berpikir dan dia ingin tahu. Nah, ketika eh, keingintahuannya tidak terjawab, bisa membuat di kesempatan lain si anak akan berhenti bertanya, gitu ya. Tetapi ketika ada komunikasi yang baik, ada dialogic reading, ini justru membuat kegiatan membaca nyaringnya menjadi lebih eh, apa namanya bermakna buat anak senang. Apa masih ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut membaca selanjutnya untuk pembelajaran. Silakan Ibu. Untuk 7 kebiasaan anak hebat bisa menggunakan buku cerita. Ini sebagai contoh, eh, salah satunya adalah berolahraga. Nah, jadi kita akan menggunakan buku cerita
untuk membangun kebiasaan anak berolahraga. Jadi pilih salah satu judul buku, kemudian kita melihat bagian-bagian mana yang memang membangun kebiasaan berolahraga. Nah, perbedaannya antara kegiatan membaca nyaring untuk pembelajaran adalah kita menggunakan template perencanaan membaca nyaring untuk pembelajaran. Ya, di sini setelah kita memilih bukunya, ya, kita menuliskan identitas buku, kemudian jenjangnya kelas berapa, kemudian tujuan pembelajaran apa, apakah tujuh tujuh pembiasaan, ya, tujuh kebiasaan itu, atau tentang sains, atau tentang numerasi, ini kita tuliskan di sini. Kemudian kita menemukan, mencari kosakata sulit apa. Ya. Mengapa dalam kegiatan membaca nyaring selalu fokus kepada kosakata? Karena ketika anak-anak tidak mengetahui arti dari sebuah kosakata, kemungkinan besar dia tidak akan mungkin bisa menggabungkan pengertian, pemahaman si cerita tersebut. Jadi penting. Kemudian sebelum membaca nyaring, kembali kita memperlihatkan sampul buku, ya, dari covernya, kemudian menyebutkan identitas buku dan menggali pengetahuan latar murid terkait bacaan, pilih bisa mengajukan prediksi atau koneksi. Nah, karena kita sedang menggunakan kegiatan membaca nyaring untuk pembelajaran, maka kegiatan selama membaca nyaring ini kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran. Jadi kita pilih di halaman mana. Tadi mungkin 2 atau 3 halaman yang memang kita kaitkan dengan pembelajaran. Dan setelah membaca nyaring, mengajak murid untuk menghubungkan apa yang ada di dalam cerita dengan pembelajaran hari tersebut. Ini sebelum membaca nyaring, kembali kita memperlihatkan dan tadi membangun pengetahuan latar, ya, kemudian membahas kosakata, ya, terangkan arti kosakata, menggunakan teks tertulis yang ada di dalam cerita atau menggunakan ilustrasi yang ada di dalam cerita, kemudian menghubungkan dengan kegiatan sehari-hari. Ya. Boleh dengan gestur di dalam kelas untuk menerangkan arti kosakata sulit yang ada di dalam. Selama membaca nyaring, tadi kita stop jeda untuk berdialog, ya, dengan tujuan mengajukan pertanyaan pada beberapa spot atau titik yang terkait dengan tujuan pembelajaran. Ya, minimum pilih 3, maksimum pilih 3. Ya, kemudian setelah membaca nyaring, mengajak murid untuk menghubungkan apa yang ada di cerita dengan tujuan pembelajaran. Tuh. Itu terlihat bedanya ya, teman-teman, bahwa setiap pertanyaan, kalau tadi pertanyaannya adalah membuat anak memahami apa yang ada di dalam cerita, yang di sini setiap pertanyaan selama membaca nyaring kita hubungkan dengan tujuan pembelajaran. Itu yang membedakan antara membaca nyaring untuk kesenangan dan membaca nyaring untuk pembelajaran. Ada pertanyaan sebelum saya mencontohkan. Udah kebayang belum perbedaan antara membaca nyaring untuk kesenangan dan membaca nyaring untuk pembelajaran? Ada pertanyaan teman-teman? Atau masih meraba-raba? Kita lihat Kalau dulu. untuk kesenangan, kalau kesenangan sudah memahami belum?
Nanti karena kita akan membedakan antara membaca untuk kesenangan dengan membaca untuk Pembelajaran. pembelajaran. Harus paham dulu yang membaca untuk kesenangan. Membaca untuk kesenangan ya membuat anak paham dan memberi pengalaman membaca yang menyenangkan untuk anak. Kalau begitu saya mencontohkan membaca nyaring untuk pembelajaran. Hari ini saya akan menggunakan pembelajaran sains. Sehingga saya akan menggunakan buku kembali tetap dari Let's Read karena nanti teman-teman bisa apa namanya bisa mengaksesnya. Ya, sebentar. Hari ini sudah terlihat. Sudah. Jadi ini adalah judul buku yang akan saya bacakan. Ya, bukunya adalah berjudul Dia Melompat. Diambil dari Let's Read. Nah, setelah saya baca buku ini, saya membuat KTS-nya terlebih dahulu. Nah, jadi judulnya Dia Melompat, ditulis oleh Nur Fitri Agustin dan Pratia Aprilana. Kemudian temanya adalah siklus hidup bunga kencana ungu. Ya, genrenya adalah eh, non-fiksi naratif. Ya. Tokohnya, tokoh utamanya adalah Cana. Ya. Cana adalah biji kencana ungu, hidupnya di kapsul, tanaman, bentuknya kecil, ringan, tidak mudah layu atau lunak saat terkena air. Tokoh lainnya adalah anak anjing yang ingin tahu ikan-ikan dan hujan. Setting tempatnya di alam terbuka dan tanah lembab ya di tepi sungai yang mendapat sinar matahari. Latar waktunya siang dan malam ya karena ada pergantian waktu di situ. Kemudian alurnya maju ya pemaparan awal Cana dan saudara-saudaranya tinggal dalam kapsul tanaman ya di awal. Kemudian di tengah Cana dan saudara-saudaranya semakin besar. Lalu kapsul pecah karena air hujan. Cana berkelana berhadapan dengan anjing, ikan, air, dan angin. Di klimaksnya, Cana mendarat di lahan tepi sungai dan tumbuh jadi kencana ungu. Ya, penyelesaiannya di akhir, Cana membuat bibit seperti dirinya kembali. Kosakata sulit yang ada di dalam buku ini adalah kapsul, mendarat, sesak, letupan. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan dalam buku adalah
di mana dan kapan terjadinya cerita ini. Ya. Kemudian siapa tokoh yang ada di dalam buku ini? Apa yang kamu pelajari dari buku ini? Dan pertanyaan di luar buku, saya menanyakan kepada anak-anak, bagaimana perasaanmu saat dibacakan buku ini? Ya, kemudian di halaman berapa dari buku ini yang kamu sukai? Mengapa? Ini adalah rencana saya membacakan buku yang berjudul Dia Melompat. Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan membacakan sebuah buku yang berjudul Dia Melompat. Buku ini ditulis oleh Nur Fitria Agustin dan diilustrasikan oleh Pratia Aprilana. Kalau kita melihat gambar ini, kira-kira selain ada seekor anjing, ini siapa ya? Apakah anjing yang melompat atau benda ini yang melompat? Coba ya kita lihat apa yang terjadi di dalam buku ini. Cana masih mengantuk. Biji lain juga mengantuk. Mereka adalah biji kencana ungu. Mereka berada di dalam kapsul. Oh, jadi kalau kita kembali melihat cover tadi, ini berarti anjing bersama Cana. Karena Cana. Cana, ya. Dan kedua-duanya bisa melompat. Coba apa perbedaan antara anjing melompat dengan Cana melompat? Ya. Lihat, ada kapsul hijau dan kapsul coklat. Di mana Cana? Nih, ada kapsul hijau, kapsul coklat. Di mana Cana? Coklat. Coklat ada di dalam sini, ya, ada di dalam kapsul. Kapsul Cana kini masih hijau. Lalu Cana dan biji-biji lain makin besar. Kapsul terasa semakin sempit. Warnanya juga berubah menjadi coklat. Ah, sesak sekali. Hujan turun. Tetes-tetes air membasahi kapsul kering. Kapsul terbuka. Cana dan biji-biji lain melompat. Lihat, biji-biji melompat kemana-mana. Kemana biji-biji itu mendarat? Di mana Cana? Siapa itu yang mendekat? Ternyata ada seekor anjing. Apa yang dia lakukan? Apakah kalian melihat Cana? Cana ada di mana? Cana menempel di hidung anjing. Brrr, angin bertiup.
biji-biji ringan melayang. Akan kemana mereka pergi? Wah, air sungai itu tampak segar. Cana ingin berenang. Cana dan teman-temannya basah. Biji-biji hanyut makin jauh, makin jauh. Hei, mau apa ikan-ikan itu? Ikan-ikan mendekati Cana dan biji-biji lain. Oh, rupanya ikan-ikan itu lapar. Untunglah air sungai menjauhkan Cana. Biji-biji selamat. Mereka lega sekali. Apakah kalian melihat Cana? Hmm? Syut! Arus air membawa biji-biji ke tepi sungai. Kini biji-biji beristirahat. Tanah empuk membuat mereka mengantuk. Cana mulai tertidur. Lihat, ada apa di tubuh Cana? Akar Ada bertambah apa? banyak. Daun makin lebar. Bunga dan kapsul muncul. Lihat sekitar kalian, mungkin kalian bertemu bencana. Oh, ini akhir dari ceritanya. Nah, apa yang membedakan ya ketika kita membacakan buku untuk bacaan buku pembelajaran? Nah, ketika setelah kita membacakan buku, mengantarkan anak ke sains, ya, kita akan berhenti di jadi tidak perlu menyelesaikan bukunya, tapi kita akan berhenti di sini, Di ya. perkembangbiakannya. Iya, Ah, di sini. Ya, perkembangan di dan mulai perkembang. Ah, tuh. Iya, masuk ke pembelajaran. Gitu. iya. Jadi mengintegrasikan pembelajaran dengan buku cerita. Itu teman-teman, perbedaan antara membaca nyaring untuk kesenangan dan membaca nyaring untuk belajar. Pembelajaran. Ya, tapi semuanya adalah menghantarkan anak pada pemahaman. Ya, anak akan lebih mudah membayangkan mengenai proses tumbuh kembang dari si tumbuh-tumbuhan ini ketika kita menghantarkannya melalui buku cerita. Itu teman-teman, membacanya untuk pembelajaran. Pertanyaan, Ada pertanyaan dari teman-teman? udah kebayang belum? Mungkin Ada pertanyaannya bagaimana pertanyaan? kepada anak-anak SMA gitu ya, Bu. Bisa kita gunakan Kalau kelas buku rendah yang bisa memang mungkin terkait ya. dengan pembelajaran. Ada pertanyaan, kalau kelas rendah itu bisa langsung tanya jawab pun kita bisa dengan siswa kita ya Bu Rosi. Iya, Kalau SMA gimana gitu ya. Ini ada Bu iya. Desnawati
raise hand, silakan Bu Boleh. Des. Silakan Bu Des. Terima kasih Bu Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini sangat menarik sekali ya Bu Rosi, di mana tentang membaca nyaring untuk membaca untuk kesenangan dan membaca untuk pembelajaran. Nah, di sini ya Bu Rosi yang membaca untuk pembelajaran tadi, apakah boleh cerita yang kita buat itu dalam bentuk komik? Oke. Nah, kita sekarang mesti mengetahui dulu apa bedanya antara komik dengan buku cerita bergambar. Iya, Kesamaannya dua-duanya ada gambar. Tetapi di iya, komik itu biasanya kan ada panel ya, Bu. iya. Di komik itu kan Storyboard ada panel. ya, panel. Storyboard Dan di panel. panel itu ada gambar kecil-kecil. Iya, Kemudian ada balon bicara. iya. Sehingga apa yang ditulis di balon bicara itu? Mengapa pakai Eh, balon bicara? sesuai Percakapan. dengan percakapan Percakapan, Bu. tadi. Ya, jadi Iya. itu yang membedakan antara buku cerita bergambar dengan komik. Kalau komik itu ada panel, ada gambarnya, kemudian ada balon bicara. Sehingga kata-kata yang dituliskan di balon bicara itu adalah bahasa apa? Bahasa percakapan, bukan bahasa buku. Sedangkan Oh, tujuan dari kita membaca nyaring, anak-anak mendapatkan bahasa buku dari buku. Jadi anak-anak mendapatkan bahasa percakapan dari ketika kita berkomunikasi dengan anak. Itu yang membedakan, iya. gitu. Jadi saya sih menyarankan, apalagi untuk anak-anak yang masih apa namanya SD kelas rendah, tidak menggunakan komik, Oh, tetapi gitu. menggunakan buku cerita bergambar. Nanti setelah anaknya sudah agak besar, sudah bisa menggunakan membaca untuk belajar, baru kita menggunakan komik. Gitu, Bu. Oke. Terima kasih Bu Rosi. Ya, ada lagi. Lagi Karena pertanyaan. untuk minggu depan, teman-teman harus membuat tugas ini. Tugas. Nanti Ya, dikumpulkan seperti biasa ya, Bu. ya. Jadi Sebelum kita mulai, sekarang harus paham dulu, gitu. sebelum mulai Kajian teks praktek. sederhana. Kajian teks sederhana. Jadi setiap kali baca buku, buat dulu kajian teks sederhana. Mungkin 3 atau 4 kali gitu ya. Kita melakukan. Akhirnya nanti sudah bisa terbiasa gitu. Tapi untuk praktek ini, pilih satu judul buku, kemudian membuat kajian teks sederhananya, dan membaca nyaring. Kemudian yang praktek yang kedua, pilih satu judul buku yang terkait dengan pembelajaran, bikin kajian teks sederhananya, dan membuat tadi Membacanya. perencanaan pembelajaran menggunakan template yang nanti akan dibagikan. Kira-kira untuk minggu depan bisa nggak ya saya menyelesaikan tugas? Insya Allah semuanya Ayo, bisa. Dulu Bu pertanyaan. Rosi. Kalau gitu boleh bertanya. Ya, Silakan karena bertanya. ada 4 peserta yang nanti saya minta untuk mempresentasikan tugasnya minggu depan, sehingga kita akan sama-sama belajar, ya. Karena pesertanya 26, nggak mungkin 26-nya presentasi di apa namanya kelas Zoom ini, ada 4 saja. Udah apa atau Mel? Baiklah. Maaf Ibu Rosi, Iya, boleh silahkan Bu Yaumi, silahkan Bu. terima kasih Bu atas waktunya. Tadi kan kita akan mengadakan praktek ya Bu ya untuk dua apa namanya tuh 2 kali. Nah, yang praktek pertamanya itu kan tentang buku
membaca kesenangan, terus satu lagi yang Yes, terkait dengan pembelajaran. pembelajaran. Ya, Jadi yang dua ini kita praktekkan langsung minggu depan atau bagaimana? iya, minggu depan. Oh, begitu ya, Bu ya. Iya, Berarti keduanya harus kita pilih salah satu iya. judul Jadi untuk keduanya. kesenangan dan untuk pembelajaran. Tapi bisa juga kita memilih satu buku yang kita pergunakan untuk dua kegiatan membaca nyaring, baik untuk kesenangan maupun untuk pembelajaran. Itu boleh satu buku. Kalau kita menemukan temanya, ya. Oh, baik, Bu. Silakan kawan-kawan, ada pertanyaan. Nanti insya Allah link Let's Street akan saya kirim ke grup. Iya, Kita ambil buku supaya dari Let's teman-teman, Street nanti. iya, Oh, berarti dari apa? sana aja download bukunya ya, Bu ya. Iya, Ya, supaya nanti bisa ditampilkan di apa namanya di Zoom ini. di Kalau Zoom-nya. buku buku fisik takutnya kan eh, Susah, nggak harus bisa, dikembangkan sulit. nanti susah. Iya, Hmm. Oke, baik, Bu. Pak Dokter ada bertanya, Pak Dokter? Panggil ya Bu nama Pak. aja lah Kak, panggil nama aja lah Kak. Kan. Bu Berzit nih, silakan Bu Bet duluan. Ya, terima kasih Bu Sri. Bu Rosi, ini jadi Iya, terpana lihat Bu Rosi menampilkan dari membaca nyaring rasa-rasanya di mana gitu. Bukan bukan nggak respon Bu Sri dan kawan-kawan, tapi karena terpana melihat, oh, bisa nggak ya kami seperti itu gitu kan? bisa, semua bisa. Asal tadi kita baca dulu, kita paham dulu apa yang ada di dalam buku, kita tahu tanda baca yang ada, tinggal ikut aja bacain sesuai dengan tanda baca yang ada. Gitu kok Bu, Ibu Bet. Ini Bu, nih sebagai pemula gitu kan untuk guru uh, uh, membaca nyaring gitu kan. Jadi untuk pemula kira-kira ada nggak tuh Bu apa jumlah halaman buku atau ketebalan buku yang bisa nih untuk pemula. Kadang kan, duh banyak lagi ya halamannya. Aduh, ini kira-kira berapa menit ya gitu. Atau salah pilih buku nggak ya Hmm, untuk dibacain gitu jadi Bu. kalau kemarin kita belajar ya katakanlah kalau untuk jenjang A gitu ya, membaca dini itu paling banyak 24 halaman. Kalau jenjang B3 itu bisa sampai 32 halaman. Jadi kalau mau pertama kali itu pilih aja yang jenjang yang halamannya 24 halaman. Atau ada Jenjang juga kalau jenjang pembaca dini 16 halaman tuh ada juga. Oh gitu. Berarti memang ada untuk pemula dan tingkatan audiens Iya, kita gitu ya, Bu ya. iya, iya, sesuaikan apa dengan jenjang membaca anak. Terima kasih, Bu. Semangat Bu Berzit nih. Yang penting Semangat. teman-teman baca dulu buku yang akan dibacakan, bahkan baca berkali-kali. Oleh sebab itu kami ajarkan membuat review tadi, membuat kajian teksnya supaya paham apa yang ada di dalam buku. Ketika kita sudah mengetahui apa yang ada di dalam buku, tentunya akan lebih mudah ya membacanya dan juga mengajukan pertanyaan. Bu, Oke, satu lagi, Bu, terlupa. Boleh? Ya, Ibu Satu Bet. lagi, Bu. Ini biasanya Bu Guru kalau udah ngomong kan susah berhentinya tuh, Bu. Ya. Gitu ya. Kira-kira nih, misalnya kan untuk anak kelas satu untuk Hmm. tingkat untuk memperhatikan atau menyimak gurunya kan nggak sama dengan guru yang siswa yang kelas Siswa 6 yang gitu lain, kan. iya ya, Iya, siswa yang lain. Atau untuk audiensnya yang kecil, kelompok kecil, sedang dengan yang besar itu kan nggak sama gitu kan. ya, Jadi ya, kira-kira ada nggak Bu, berapa lama fokusnya misalnya untuk kelasnya kecil, kira-kira ada nggak berapa rentang waktunya gitu Bu iya, untuk iya. membaca? Kalau untuk anak TK itu jangan lebih dari 10 menit. Sehingga kalau bukunya panjang, mungkin kita tidak menyelesaikan hari itu satu buku. Bisa kita penggal, ya, dan bisa dilanjutkan di hari berikutnya. Kalau anak kelas satu mungkin sudah bisa 15 menit. Itu 10 dan 15 menit itu sudah termasuk tanya jawab.
Jadi membacanya mungkin 5 menit Gitu. gitu. Ya, Biar jadi nggak lost control gitu kan. iya, iya, iya. Ya, malah kadang-kadang kalau kita udah kali ke-10 kita bacain, mereka justru nunjuk-nunjuk gitu ya. Anak-anak tuh Iya. biasanya ingin terlibat di dalam kegiatan membaca nyaring. Tapi kita batasi kalau untuk anak TK itu 10 menit, anak SD kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, 15 menit sudah termasuk tanya jawab. Terima kasih, Ibu. Ya, Ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Satu, Bu Sri, mungkin ini terkait di pembiasaan belajar di kelas juga ya. Padahal kan di kelas sebelumnya kita kan juga sudah menerapkan kesepakatan kelas. Nah, ini pertanyaannya saya tujukan kepada Ibu Rosi. Masih boleh ya, Bu Rosi? boleh silakan. Nah, makasih Bu Rosi. Ini kebiasaan anak di kelas saya mungkin karena rasa antusiasnya yang tinggi dan ingin tahunya yang luas gitu kan. Mm-mm. Jadi setiap saya sedang berbicara ataupun sedang ada yang kita bacakan atau menyampaikan informasi, dia duduknya itu maju ke depan dan langsung berbicara di saat kita sedang berbicara itu. Nah, yang saya tanyakan di sini Bu Rosi, nanti kan ketika kita membacakan Baca di nyaring. kelas misalnya kan, iya membaca Mm-mm. nyaring. Nah, tiba-tiba ini anak maju ke depan, terus lalu dia bertanya Nah, sesuai apa yang ada di ingatannya saat itu. Nah, itu bagaimana cara kita untuk mensiasatinya mm. begitu Bu? Karena kan Nah, kalau seandainya kita larang, itu kan sama artinya kita mematikan, ya mematahkan semangat mematikan. anak untuk Iya, betul. bertanya. Iya. Setuju saya. Bagaimana menurut Ibu Nah, Rosi untuk gini. tekniknya? Nah, tadi Ibu Yaomi sudah menyebutkan bahwa ada kesepakatan kelas. Iya, Ya, jadi sebelum kegiatan membaca nyaring, ya mungkin di awal tahun atau awal Mm, pembelajaran, kita membuat kesepakatan bersama anak. Jadi, mm, dan salah satunya adalah ketika ibu membaca nyaring, anak-anak harus mendengar. Ketika iya, anak-anak mau bertanya, harus tunjuk jari. Dan anak yang apa namanya, diberikan kesempatan, itulah yang boleh berbicara. mm, Sedangkan anak-anak yang lain harus mendengar. Nah, itu mungkin bisa di apa namanya, dibuat kesepakatan dan dituliskan atau dibuat gambar gitu kalau anaknya masih belum paham apa namanya, teks gitu. Jadi bisa pakai gambar. Nah, itu kesepakatan bersama. iya, Dan ini juga mengajarkan anak-anak untuk menghargai temannya gitu ya. Kalau temannya iya, Bu. berbicara, kita mendengar. Kalau gurunya berbicara, kita mendengar gitu. Jadi setuju tuh ada kesepakatan bersama di awal untuk kegiatan membaca nyaring ini. Mm, Atau ya, bahkan ada yang namanya tongkat bicara gitu. Jadi anak yang memegang, katakanlah kita punya tongkat tertentu gitu lah ya, tongkat. Jadi siapa yang memegang tongkat, yang diberikan tongkat, itu adalah anak yang boleh berbicara. Yang tidak pegang tongkat nggak boleh gitu. Itu bisa juga salah mm, satunya. Tetapi kesepakatan itu harus dibicarakan di awal, Bu, iya, Bu. supaya anak-anak merasa bahwa dia sudah tahu aturannya dan dia bisa mengikuti aturan tersebut. Mm-mm. Baik Bu Rosi, biar saya ulang lagi untuk kesepakatannya. Karena kan Iya, di semester 2 ini kembali lagi dia ke settingan awalnya waktu di yes. awal-awal masuk dulu. Nah, boleh tuh mulai dibuat kesepakatan. Karena kita akan punya kegiatan rutin membaca nyaring. Nah, inilah kesepakatan. Nah, namanya kesepakatan ya, Bu, harus dari dua pihak, dari guru dan juga dari anak, sehingga masing-masing akan mengikuti kesepakatan itu. Baik Bu Rosi. Masih ada pertanyaan lain? Jangan cemas Bapak Ibu. Nanti kita juga bisa diskusikan di Zoom. Apa tugas-tugasnya Iya, sebelum kita tampil minggu depan. Tampil minggu depan baru untuk sertifikat pelatihan.
Kalau untuk selanjutnya kita juga praktek 3 kelas ya Bu, minimal Ya. 3 kelas. Baru bisa jadi instruktur. Ada pertanyaan nih, ada yang itu Kak Hernan atau siapa? Bisa numerasi juga bisa ya, menggunakan buku cerita. Jadi itu kan kalau numerasi itu kan kita mengajarkan kepada anak konsep ya. Sehingga amat sangat terbantu kalau kita menggunakan cerita. Ya, karena juga nanti pertanyaan-pertanyaan mengenai numerasi kan bukan pertanyaan yang seperti latihan kumon gitu ya, angka ya, tetapi konsep apa namanya konsep cerita. Dan ketika anak-anak tidak memahami apa namanya kosakatanya, kalimatnya, pasti akan kesulitan untuk memahami konsep numerasi. Tadi bagus Ibu Sri nanti akan memberikan link di apa Let's Read karena di Let's Read itu ada tema Ya tema temanya ada science, ada tema tema science, sains, seni, ada semuanya ada. seni. Nah, itu bisa kita pilih dari situ. Akan sangat terbantu. Alhamdulillah Kota Bukit Tinggi sudah pakai itu Bu. Karena kami ada Yes, bagus. literasi Sabtu, ada ibu pengawas saya di sini, ada Bu Oke. Iin. Iya, Sabtu itu kami sudah pakai itu di sekolah-sekolah iya. untuk di rumah bagi orang tua. Dan juga ada jenjangnya, Bu Bet. Kalau nanti mau cari buku yang pendek gitu ya untuk awal, kita bisa lihat jenjangnya yang jenjang level Atau level 1. 1, level Iya. 1. Kalau di Let's Read itu level 1. Level Kalau di Kemendikbud kan level A, AB. B1, B2, B3 dan seterusnya. Kalau di Let's Read adalah 1, 2. Dan kita lihat kalau 1 tadi halamannya pasti tidak lebih panjang dari 16 halaman. Sangat terbantu dengan adanya apa namanya digital library yang gratis itu. Dan juga di Budi Kemendikbud juga banyak loh Bu. Budi. Iya Budi. Budi Kemendikbud.go.id itu juga ada temanya. Ada pertanyaan atau sudah siap untuk minggu depan? Udah mau praktek nih kayaknya nih Bu. Iya, yang pertama untuk KTS-nya ada template-nya. Iya. Kemudian untuk perencanaan membaca nyaring pembelajaran juga ada template-nya. Jadi nanti diisi aja ya perencanaannya, diisi aja template-nya untuk memahami apa yang ada di dalam buku. Tapi pesan saya jangan keliru ketika menentukan mana pertanyaan fakta dan mana pertanyaan opini. Karena itu biasanya perlu waktu untuk membiasakan diri untuk mengajukan pertanyaan. Dan anak-anak juga perlu dilatih karena begitu dia mengikuti apa menjawab pertanyaan fakta itu membantu dia memahami apa yang ada di dalam buku. Tetapi ketika kita mendorong anak untuk berpendapat, itu apa mendorong anak-anak juga untuk berpikir apa yang dipikirkannya gitu ya, bukan apa yang ada di dalam buku, tetapi apa yang ada di pikirannya kita keluarkan. Ada lagi? Ada pertanyaan? Udah mengerti semua atau gimana? Nggak apa-apa, masih ada 1 kali pertemuan, besok kita akan Ya. lihat. Kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman, kita ucapkan terima kasih kepada Bu Rosi. Iya, Semoga sama-sama. pembelajaran hari ini bermanfaat. Nanti insya Allah tugas-tugas semuanya akan saya kasih di grup dan akan saya buatkan link drive-nya. Yes. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu. Ada 2 slide. Oke.
Satu, kita biasa dulu ya, Ibu. Belum literasi ya. Dua, tiga. Oke, sekali lagi. Salam literasi. Semuanya salam. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi untuk slide berikutnya. Kita tidak pakai jari, biasa aja. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, salam literasi. Oke, semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan minggu depan kita semua percaya diri untuk tampil. Semoga tugas-tugas, karena kadang waktu pelatihan ini semangat, pasti tugas Bapak Ibu udah lari aja. Semoga tidak ada yang demikian ya. Semoga kita buat tugas semua. Insya Allah Ibu Rosi sangat mendukung kita, mensupport kita. Nanti terkendala, insya Allah akan dibantu. Semangat untuk semua, semangat pagi, selamat berhari Minggu. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Dadah. Ada Bu. Link absennya udah Bu Sri. Udah, tunggu nanti dikirimkan. Di grup aja. Di grup aja ya Bu Ya. ya. Oke. Ya, nanti kalau ada kendala-kendala tugas boleh bertanya di grup aja. Langsung aja di grup. Pokoknya ibu-ibu semangat. Makasih Bu Sri, Bu Rosi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank